Bagi pria yang mulai menua dan menyadari perubahan fisik serta mental yang menyertainya, nasihat saya cukup sederhana. Angkat beban, berlatih jiu-jitsu, rutin berlari, jangan lupakan peregangan, makan makanan sehat, dan berhenti minum alkohol. Prinsip dasarnya adalah, jika kamu tidak menggunakan tubuhmu, kamu akan kehilangannya. Setiap hari tanpa usaha adalah satu langkah mundur, dan itu akan terasa dampaknya. Kamu tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan dan kebiasaan saat berusia 23 tahun. Sekarang kamu harus selalu berada selangkah di depan. Sementara orang lain menonton TV, berselancar di Instagram, makan malam romantis, atau nonton film, saya memilih membaca buku, menyiapkan podcast, menulis, merancang sesuatu, berdiskusi dengan klien, atau merencanakan suplemen baru. Seorang teman pernah bertanya, apakah saya sekarang bekerja lebih keras dibanding saat masih di pasukan khusus? Jawabannya, ya 100% lebih keras. Dulu saya bekerja keras secara fisik, sekarang saya bekerja lebih lama, tanpa akhir pekan atau malam hari untuk bersantai. Tapi saya menikmatinya, karena saya mengerjakan sesuatu yang saya cintai. Motivasi itu seperti angin lalu, datang dan pergi. Tapi disiplin adalah kunci sejati. Apapun perasaanmu, bangunlah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jika kamu hanya bertindak saat termotivasi, kamu sedang berjudi dengan nasib. Tapi kalau kamu disiplin, kamu bertindak tanpa tergantung pada perasaan. Disiplin itulah yang memberi kebebasan. Kebebasan dari beban mental, kebebasan untuk menikmati waktu luang tanpa rasa bersalah. Karena ketika kamu menyelesaikan tugas di hari Jumat, akhir pekanmu terasa ringan. Jadi cukup lakukan saja. Diam dan kerjakan. Ketika berbicara tentang kesamaan antara atlet jiu-jitsu terbaik dan operator pasukan khusus yang terbaik, jawabannya terletak pada keseimbangan antara disiplin ekstrim dan kreativitas liar. Keduanya menuntut latihan dan kedisiplinan tinggi, tetapi juga kemampuan berpikir di luar pola. Dalam jiu-jitsu dan pertempuran, kamu harus mampu menemukan solusi unik yang tidak terpikirkan oleh lawan. Jika kamu terlalu kaku dalam struktur dan rutinitas, kamu akan kesulitan beradaptasi ketika muncul situasi tak terduga. Di tentara tempat saya berasal, kami bahkan tidak punya doktrin tertulis saat itu. Semuanya diwariskan secara lisan. Kalau seniormu tidak kompeten, kamu bisa belajar cara yang salah. Jadi kami terbiasa berpikir terbuka, mencari jalan sendiri, memecahkan masalah dari berbagai sudut. Ini membuat kami lebih fleksibel. Sebaliknya, di Angkatan Darat atau Korps Marinir, ada buku panduan untuk hampir semua hal, dan itu membantu bagi yang baru belajar. Tapi fleksibilitas tanpa doktrin juga membuat kami lebih kreatif. Menariknya, saya sekarang bekerja lebih banyak daripada saat aktif dulu. Tapi saya beruntung karena saya mencintai pekerjaan saya. Saya telah menyesuaikan apa yang saya inginkan dengan apa yang memang perlu saya kerjakan. Dan saya juga berusaha tidak melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Rekan saya bahkan pernah mengatakan, saya ahli dalam menghindari hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Dan itu benar. Kuncinya, lakukan sesuatu yang sulit setiap hari. Latihan jiu-jitsu, lari, angkat beban, hadapi tantangan. Karena di sana egomu diuji, kamu akan merasa kalah, lelah, bahkan malu. Tapi itu baik, itu menjaga dirimu tetap segar, tetap rendah hati. Namun ingat, semua hal yang baik bisa menjadi buruk jika dibawa ke titik ekstrem. Bahkan konsep kepemilikan penuh atas kesalahan, extreme ownership, bisa menyesatkan jika kamu menyalahkan dirimu atas hal-hal di luar kendali, seperti penyakit anakmu atau kekerasan dari orang lain. Segala sesuatu ada batasnya. Hidup akan selalu menyajikan tantangan. Kamu bisa memilih untuk menyerah dan mengeluh, atau kamu bisa bangkit dan membuat penyesuaian untuk maju. Pilihan kedua itu jauh lebih bijak. Disiplin adalah fondasi utama bagi kehidupan yang seimbang, sehat, dan bermakna, terutama ketika usia semakin bertambah dan tantangan hidup semakin nyata. Dalam menghadapi proses menua, nasihat-nasihat fisik seperti angkat beban, latihan bela diri, berlari, makan sehat, dan menjauhi alkohol bukanlah sekadar rutinitas kebugaran. Itu semua adalah simbol dari sikap hidup yang tidak menyerah pada kemunduran. Filosofinya jelas, jika tubuh dan pikiran tidak digunakan secara aktif,
maka keduanya akan melemah dan hilang secara perlahan. Motivasi bisa datang dan pergi tergantung suasana hati atau kondisi sekitar. Namun disiplin adalah kekuatan yang mampu menuntun seseorang untuk tetap konsisten, bahkan saat tidak ada semangat sekalipun. Disiplin menciptakan kebebasan sejati, kebebasan dari rasa bersalah, dari penyesalan, dan dari tekanan yang menumpuk akibat penundaan. Dalam hal ini, kesuksesan bukanlah hasil dari dorongan sesaat, melainkan buah dari komitmen dan konsistensi. Salah satu aspek paling menarik adalah perenungan tentang keseimbangan antara disiplin dan kreativitas. Baik dalam dunia bela diri seperti jiu-jitsu maupun di lingkungan militer seperti pasukan khusus, keduanya membutuhkan dedikasi terhadap latihan serta kebebasan berpikir dalam menghadapi situasi tak terduga. Tanpa kreativitas, seseorang hanya menjadi mesin yang mampu mengulang, tetapi tidak mampu beradaptasi. Sebaliknya, tanpa disiplin, kreativitas bisa menjadi liar dan tidak terarah. Kombinasi dari keduanya menciptakan keunggulan, pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan tetap teguh dalam tekanan. Kisah pribadi yang dibagikan juga menyoroti pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai dan minat pribadi. Bekerja keras tidak menjadi beban jika pekerjaan itu selaras dengan apa yang dicintai. Bahkan, menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pribadi juga merupakan bentuk kedisiplinan, menjaga fokus dan energi hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tidak kalah penting, ada pengingat bahwa bahkan filosofi hidup yang baik pun bisa menjadi bumerang jika dibawa ke ekstrim. Konsep seperti extreme ownership, kepemilikan penuh atas tanggung jawab, bisa berujung menyalahkan diri secara tidak rasional jika diterapkan tanpa batas. Oleh karena itu, kesadaran akan konteks dan batas adalah bagian dari kebijaksanaan. Hidup bukan tentang menghindari kesalahan, melainkan tentang bagaimana kita merespon tantangan dan terus bergerak maju dengan penyesuaian yang cerdas. Pada akhirnya, kita tahu bahwa untuk hidup dengan keberanian, ketegasan, dan kesadaran penuh, untuk terus melakukan hal yang sulit setiap hari, bukan demi kesempurnaan, tapi demi pertumbuhan, untuk menyambut ketidaknyamanan, karena dari situlah ketangguhan terbentuk, untuk tetap rendah hati, terbuka, dan siap menghadapi perubahan dengan pikiran yang fleksibel, namun langkah yang teguh. Sebuah panggilan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tangguh secara mental dan bijaksana secara emosional.